Selamat pagi, Sobat Prima semuanya. Bersama saya dengan Ridana. Pada hari ini di bulan Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang. So lovely, so pinky, bulan yang berbunga-bunga. Saya berkesempatan, spesial kesempatan dalam tema Discovering Love Language bersama dengan Bapak Randi Mandala Putra. Ya, selamat sore Bapak Randi. Sore, Bu Ya, Rida. baik. Untuk kesempatan hari ini ya Pak ya, bulan yang Sangat penuh spesial ya. Ya, spesial dan penuh kasih sayang. Penuh kasih Bapak sayang, so pinky ya. sekali Iya. hari ini. Ini menyambut bulan Februari ini. Sehat ya Bapak semuanya ya. Ya, sehat. Ya, di bulan ini tentunya hari ini kesempatan kita adalah mengenai membahas tema ataupun topik mengenai Discovering Love Language, yaitu memahami dan menerapkannya di dunia kerja itu seperti apa. Begitu ya, Pak Betul. Randi ya. Betul. Dan tentunya untuk pertama kali di sini kita akan menjelaskan singkat bagaimana sih gambaran daripada love language ini gitu, gambaran dan relevansi love language terhadap dunia kerja ataupun profesionalitas kerja itu seperti apa, penjelasan beberapa tipe-tipe love language ya Bapak ya. So, kurang lebih seperti itu Pak itu, Randi. betul. Mungkin dari sini bisa dijelaskan Pak Randi kurang lebihnya Seperti apa relevansi gitu daripada love language di kehidupan profesional ataupun personal itu seperti apa Seperti sih apa? Pak Randi kurang lebihnya? Oke, Bu Rida. Oke, jadi Sobat Prima gitu ya. Untuk di awal mungkin ya Bu Rida ya, biar Sobat Prima ini rekan-rekan semua bisa lebih paham dulu nih basicnya. Baik, basic dari apa sih love language gitu ya. Jadi teman-teman Sobat Prima sebenarnya literasinya love language ini cukup banyak gitu ya. Cuman yang saya pakai memang literasi dari buku kebetulan ya Bu Rida ya. Yang saya pakai dari Dr. Gary Chapman. Nah, itu memang menerbitkan sebuah buku, judulnya adalah The Five Love Language. Oke, Seperti itu. Jadi Five literasi love language mungkin ya Sobat Prima sudah banyak mendengar juga salah betul, satunya, sudah tapi sering. untuk detail dan ringkasannya ini nanti kita lanjutkan dengan Pak Randi. Baik, Ya, kemudian betul. Bapak untuk itu Oke, untuk di awal mungkin sebenarnya esensi dari love language-nya ini arahnya ke intimate, ke pasangan gitu ya. Iya. Jadi lebih ke pasangan dulu. Nah, jadi sebelum nantinya kita ke pembahasan kalau dunia profesional gimana, mungkin saya jelaskan dari yang basic intinya dulu aja. baik, oke. Gitu ya. Jadi inti utama pertama ada love language itu sebenarnya seperti pada apa? pasangan nih Sobat Prima. Tapi kan akan lebih menarik nih kira-kira gimana sih kalau di dunia kerja itu love language-nya, Betul. profesionalitas kerja itu adakah love Iya. language-nya tuh seperti apa Betul. gitu ya Pak Randi. Baik. Ya. Oke, jadi sedikit sharing gitu ya Bu Rida ya. Jadi kalau teman-teman juga pernah baca, kita boleh saling sharing nantinya gitu ya. Mau di kolom komentar boleh atau message mungkin boleh ya. Boleh. Jangan Gitu. lupa untuk sharing komentar juga Sobat Prima. komen-komennya Siap nanti. ya. Jadi kalau yang pertama sih untuk love language itu ada word of affirmation gitu ya, Oke, word of word of affirmation. affirmation. Nah, word of affirmation ini lebih ke bagaimana seseorang ini menunjukkan kasih sayangnya melalui kalimat atau kata-kata seperti itu. Kalau ke pasangan itu mungkin ada orang yang tipikalnya itu kalau di bahasa chatnya ada yang manggilnya sayang seperti Yes. itu, atau punya sebutan selain sayang sayang. mungkin kalau sudah intens Honey. gitu, Baby. gitu ya. Nah itu Yes, betul. itu karakter-karakter Itu personal orangnya. love language betul, ya. salah Betul, satunya ya. gitu. Kadang-kadang ada nggak cowok nggak cewek ya, semua ada yang merasa itu spesial, makanya ada sebutan itu. Tapi ada juga yang nggak nyaman gitu, kayak manggil nama aja nggak apa-apa kok kalau Gitu di ya. awal-awal gitu ya. Tapi Betul. kalau dari sisi love language itu memang word of affirmation ini bentuk mereka memberikan atau menerima. Jadi mereka tidak hanya memanggil kata honey, babe ke pasangannya, tapi mereka juga ingin mendapatkan panggilan yang spesial itu juga. Oke, Itu gitu kalau ya. word affirmation. Untuk word gitu ya. affirmation, jadi segala sesuatu yang positif, yang betul. bisa disampaikan ke seseorang, yang mana seseorang itu menerimanya Menerima. dengan perasaan nyaman tentunya Sobat betul. Prima, gitu ya Pak Randi ya. Betul. Itu untuk mungkin korelasinya secara personal ya Bapak Personal ya, dulu. sifatnya personal. dulu, Baik. gitu. Jadi kemudian yang kedua, mungkin ini saya bahas dari segi ke arah pasangan dulu ya, nanti Iya, baru ke segi kepekerjaan gitu ya. Yang kedua ada act of service. Iya. Nah, act of service ini yang kadang-kadang menjadi
perbandingan nih biasanya, karena act of service ini adalah tindakan yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya itu tanpa diminta. Gitu. Wow. Jadi tanpa diminta itu jarang ya. Jarang gitu. sekali ya. Biasanya ini paling kalau enaknya sekarang contohnya di film-film drama ini banyak banget. Ya itu banyak yang bikin ibu-ibu atau mungkin sobat Prima sendiri yang saat ini aduh kapan ya bisa dapat act of service yang seperti itu dari pasangan gitu. Kalau misalnya nunggu kesadaran dari pasangan itu juga nggak dapet. Kalau misalnya diberi apa ya tolong dong servis kode-kode kayak gitu kok ya selalu memberikan kode kan gitu ya. Itu memang love language yang banyak dibutuhkan. Mungkin dari sobat Prima banyak banget yang berharap dari act of service untuk dari pasangannya juga ya gitu. Yang paling sering muncul di drama yang sangat disukai cewek-cewek ketika mau berdiri tali sepatunya lepas dibenerin sama pasangannya gitu kan. Bukan malah diinjek ya. Bukan diinjek. Bukan malah diinjek ya. Bukan. Terus habis gitu kirim makanan kirim makanan ke kantor tuh banyak juga di drakor. Saat ujian tiba-tiba yang cowok udah sigap buka payung. Nah, itu kan drama Korea banget. Dari naik bis itu ya dari halte drama Korea banget itu memang ya sobat Prima ya. Tapi itu salah satu kita ambil hal positifnya ya Pak Randi ya. Banyak hal positif dari love language. Salah satunya dari act of service udah nggak banyak omong tapi langsung pada tindakan. Kurang lebihnya seperti itu. Betul, dan yang mau saya luruskan juga ini nggak cuman dari laki-laki yang harus act of service ke perempuan, enggak, tapi kedua-duanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kebetulan sama-sama yang act of service mungkin nyaman gitu ya. Tapi kalau salah satu jadinya yang satunya ini berekspektasi karena dia act of service, aku sukanya sama pasangannya act of service nih. Tapi ternyata pasangannya itu enggak. Nah, ini kadang-kadang juga bisa ada konflik dikit-dikit lah. Iya, dan di satu sisi mungkin ya Pak Randi, kalau saya boleh menambahkan nih sobat Prima. Biasanya mungkin kalau wanita yang banyak act of service nanti dikira agresif juga. Serba salah kan gitu loh. Kan banyak juga nih sobat Prima, cowok-cowok kalau misalnya si ceweknya ini si pasangannya lebih banyak act of service-nya ntar dikira agresif, nggak misterius lagi kan gitu ya. Nggak menarik lagi gitu. Tapi memang ada beberapa yang ternyata satu couple ini sama-sama seneng act of service-nya, sama-sama perhatiannya gitu ya. Pak Randi kurang lebihnya seperti itu. Jadi memberikan atensi yang langsung gitu ya, yang directly langsung pada tindakan. Kayak gitu, sobat Prima, betul. Baru dua ya, tadi baru affirmation sama act of service. Act of service, betul. Lanjut, ada 5 nih totalnya. Yang ketiga ada receiving gift. Nah, receiving gift ini sebenarnya kadang-kadang orang berasumsi kalau gift itu pasti harus wah atau gimana gitu ya. Sebenarnya receiving gift ini nggak harus hal yang wah sih. Misalnya kecil tapi bermakna. Gitu. Misalnya contohnya nih ketika kita lagi jalan-jalan mungkin atau first date gitu ya. Terus yang cowok kebetulan punya sapu tangan dan yang cewek mungkin ada karena panas atau apa gitu kan. Kamu pakai aja nih gitu. Terus nanti at the end-nya udah bawa aja. Oh gitu. Nah, itu patut ditiru itu ya sobat Prima ya. Masukan dari Pak Randi itu ya. Bisa dipakai. Salah satu. Jadi memang sifatnya receiving gift itu belum tentu memberikan suatu benda atau barang ya. Yang mahal bisa gitu, suatu hal gitu. Sesuatu yang memberikan atensi. Sebenarnya ini mungkin sedikit agak relate dengan act of service juga ya. Mungkin ya untuk receiving gift ya. Cuma mungkin untuk receiving gift ini bisa macam-macam bentuknya ada bendanya gitu. Coba enggak. Itu saya suka itu Pak Randi ya. Receiving gift yang ada bendanya ya. Memang kan beda-beda ya sobat Prima ya. Betul, kebetulan ada bendanya karena benda itu nanti yang akan disimpan oleh teman-teman yang memang bentuk love language-nya ini adalah receiving gift. Jadi gift-nya itu dia nggak peduli itu harganya apa, merek apa, yang penting dia tahu bahwa oh yang memberikan ini adalah orang yang memang sayang sama aku nih. Betul, gitu. betul. Jadi memang lebih karena keperhatian lebihnya sobat Prima. Jadi apapun itu, hal sekecil apapun, jangan berpikir kecil juga gitu. Belum tentu ternyata itu tidak bermakna untuk pasangan kita. Nah, mungkin dari sobat Prima ada yang melakukan pendekatan nih ke salah satu cowok apa cewek yang udah digambar nih gitu. Nggak usah berpikir atau berkecil hati dulu. Let's try gitu. Yang penting udah memberikan act of service yang positif, receiving gift-nya juga ya oke juga gitu tuh mungkin bisa menjadi salah satu
support Support, yang betul. cukup baik ya. Betul. Semoga juga itu bisa menjadi goals ya bisa gitu mencapai juga. goalsnya Capai nanti. goalsnya itu bisa mendapatkan seseorang juga Betul, gitu. betul, Itu betul. tadi yang ketiga, Yang Pak Randi. ketiga. Masih ada lagi nih Pak? Masih berarti? ada dua, Baik. ada dua. Yang keempat ini quality time. Quality time. Nah, quality time ini benar-benar membutuhkan waktu. Nah, tapi waktunya ini nggak cuman ya ada tapi tidak intimate gitu ya. Maksudnya itu adalah nggak fokus gitu. Nah, kalau quality time yang di sini yang diminta adalah hadir secara personal juga secara pikiran dan atensinya. Jadi tidak menggunakan HP, kemudian tidak mengajak orang lain saat memang kita sedang ingin quality time. Jadi benar-benar hanya berdua antara dirinya dan pasangannya. Mereka diskusi apapun itu, yang penting adalah fokus dan memberikan waktu tanpa ada distraksi apapun. Itu yang memang terpenting ya. Penting Quality banget, time itu quality saat time. ini adalah menjadi momen yang jarang Mahal, sekali dan betul. mahal ya, Mahal lebih banget, tepatnya mahal quality time. banget. Karena kan sekarang ya serba teknologi, Betul. lebih banyak yang lebih menarik. Kadang Betul. kalau saya misalnya baca beberapa literasi tentang couple juga ya Couple, Pak Randi ya. ya, mungkin ini akan relate juga dengan quality Quality time. time. Mengapa mungkin beberapa pasangan yang sudah menikah sekian tahun mereka merasa bahwa rasa terkejut-kejutnya itu Iya, kayaknya sudah mulai berkurang, berkurang. betul. Rasa berdebar-debarnya tuh berkurang. Ternyata Betul. tuh bukan masalah ketidakcintaan, berkurang Betul. rasa cinta kita terhadap seseorang, tetapi lebih karena yaitu tadi karena sudah terbiasa untuk Ya, buka bersama. gadget, buka HP, mungkin scroll Scroll, ya. media sosial yang Betul. kiranya tuh bisa menjadi apa ya habit begitu ya Pak betul. Randi ya. Jadi mungkin itu perlunya quality Perlu time juga quality ya Pak time, Randi ya betul. untuk couple gitu ya. Betul, makanya pentingnya. definisi quality time itu adalah fokusnya gitu. Yes. Bersama, tapi kalau sama-sama pegang gadget ya jadi hilang juga quality Jadi memang time-nya. perlu intens ya Bapak Intensnya, ya, betul. pandangannya, betul, betul. concernnya, Concernnya, fokusnya, fokusnya. itu Sobat Prima. Quality Salah time. satu hal yang bisa bikin apa ya, Nyaman. relation itu langgeng, Nah. nyaman dan lebih berapi-api. Salah Betul. satunya adalah quality Quality time. time. Jangan lupa bahwasanya quality time ini harus penuh concern ya Concern, Pak Randi ya. ya. Sebagaimana dijelaskan Pak Randi tadi, fokusnya, komunikasinya Komunikasinya. gitu. Oke, masukan yang tepat nih Sobat Prima. Ya, itu ya ada 4 ya. Yang kelima sekarang Pak Randi. Yang kelima ini adalah physical touch, gitu Physical ya, touch. atau sentuhan bentuknya. Gitu. Nah ini memang harus diwaspadai, gitu ya. Kalau yang memang belum Itu pada ranahnya, ya physical touch yang Ya, positif juga yang dan positif sudah juga. pada ranahnya ya Sudah Pak pada Randi ya. ranahnya, Betul, gitu. betul. Jadi physical touch ini mungkin kalau yang simple tapi bermakna itu adalah melihat situasinya gitu. Kalau misalnya memang dia pasangan kita ini lagi berhasil nih mencapai sesuatu gitu ya, itu kita boleh kasih high five gitu kan, kayak high five terus kemudian kita genggam terus kita kayak shaking banget kayak ih kamu keren banget hari ini, Gitu kamu udah ya. misalnya olahragawan nih basket mungkin Yes. ih kamu keren banget bisa jadi MVP hari ini, Wow, aku bangga banget betul, gitu ya. betul. Itu Jadi- aja udah bermakna gitu, Oke. bukan yang harus gimana gitu Harus ya. yang gimana ya? Itu sudah maknanya udah lebih Maknanya ya. udah itu Pak, ya. Jadi- bentuk pasangan memberikan apresiasi bahwa energinya dia itu melalui shake tangannya ini bahwa kamu itu keren banget hari ini. Betul. gitu. Jadi dukungannya dapat. Dukungannya gitu ya. dapet gitu. Tapi apakah benar Sobat Prima hanya memberikan dukungan berupa high five? Ya. Mungkin biasanya ya di Ya. tepuk-tepuk, Tepuk-tepuk boleh lah, dipeluk, boleh. kongres Boleh, ya boleh, gitu boleh. ya. Tapi Ya, ini boleh, dengan boleh. ranah yang sudah pas, Pas, ya, ya. dengan ranah yang positif juga, Positif juga, tentunya. betul. Oke, jadi tadi ada 5 ya Bapak Ada ya. 5, Apakah masih betul. ada lagi atau memang kalau dari beberapa yang sudah Bapak pelajari, memang ada 5 bentuk love language itu Bapak? Betul, kalau dari yang memang seperti yang saya sampaikan di awal bahwa yang literasi yang saya pakai gitu ya dari bukunya Dr. Chapman tadi, Oke. dari The Five of Love Language, itu memang ada 5 itu sih yang Gitu ya. saya pelajari mungkin ya dari buku itu seperti itu. Jadi itu gambaran umumnya teori Five of Love Language maksud saya ya. Baik. Itu nanti sebelum kita nantinya mungkin
gimana sih kalau love language ini dibawa ke dunia kerja gitu ya. Baik, kalau tadi kan baik. kita masih bahasnya adalah secara personal, ke kira-kira pasangan. implementasinya seperti apa, korelasinya seperti apa, Betul, begitu ya Pak untuk Randi yang ya. di dunia Oke, profesional seperti oke. apa gitu. Kalau saat ini sih memang 5 itu yang saya pelajari. Di 5 itu ya, Di saya 5 kira itu. untuk dari 5 love language itu sudah sangat bisa merepresentasikan bentuk-bentuk kasih sayang ya, terutama saat ini sebenarnya mungkin tidak hanya di bulan Februari saja. aja ini ya, Betul, mungkin ya betul. Sobat Prima ya, tetapi untuk di beberapa jangka waktu selanjutnya, Betul. jangka waktu yang panjang pun pemeliharaan love language itu sangat penting banget gitu, baik di dunia kerja atau bisa mungkin sifatnya yang personal gitu, itu mungkin itu bisa sangat semua. penting banget ya. Kalau saya lihat ini ya, kembali lagi nih Pak Randi jadi maju ke depan nih. Ya. Pak Randi ini banyak banget kayaknya mengerti dunia psikologis yang sifatnya kayak love language juga, bagaimana mengimplementasikannya di dunia kerja Iya, ataupun iya. secara personal. Kira-kira kalau saya boleh tahu ini untuk background pendidikan Pak Randi ataupun mungkin ada experience apa sih, mungkin pernah mengikuti program psikologis atau apa gitu Pak Randi? Oke, kalau sedikit sharing aja sih. Iya, Jadi memang iya. kalau secara background saya dari sarjana terapan psikologi atau S1 psikologi Oke, gitu. pantesan Betul. ya, Jadi pantesan berpengalaman sekali. mengenal orang itu menyenangkan buat saya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman mungkin belajar juga pengenalan karakter itu dari DISC mungkin, itu kayak alat-alat tes untuk pengenalan karakter yang umum boleh digunakan. Ada alat tes juga ya Pak Randi ya? Kayak gitu. Dulu memang senangnya di sana. Oke. Terus kemudian kan kita mempelajari atau mengenal orang kan nggak cuma dari satu tools gitu ya. Oke. Nah, salah satunya juga ada love language ini, bagaimana tools kita untuk bisa mengenali orang lain, untuk bisa kita men-treat mereka seperti apa. Itu kan kalau basic sih kata-katanya, tak kenal maka tak sayang Yes, gitu ya. exactly. Makanya Tak kenal di maka tak psikologi sayang. itu gitu. Jadi harus untuk bisa membuat orang itu nyaman sama kita itu kita kenali dengan beberapa tools. Salah satunya love language ini. Love juga. language ini tadi. Iya. Tapi mungkin kiranya salah satu concern Bapak di ilmu psikologis ini mungkin juga harus bebarengan dalam apa ya, kemampuan berkomunikasi juga ya. Betul. Kalau saya lihat nih Sobat Prima, Pak Randi ini kan kayaknya cakep banget ya dalam Waduh. berkomunikasinya. Jadi mungkin relate sekali ketika mungkin ada apa ya, suatu penjelasan itu bisa untuk menjelaskan, dan salah satunya saat ini itu menjelaskan tentang love language. Oke. gitu. Kiranya tadi Pak kembali lagi, mungkin tadi Pak Randi sudah menjabarkan kira-kira love language secara hubungan personal itu Personal. seperti apa. Mungkin kira-kira nih Pak, mungkin Sobat Prima juga penasaran ya, gimana sih cara dari memahami dan menerapkan bentuk-bentuk love language di dunia profesionalitas kerja itu seperti apa? Kira-kira itu mungkin ini relate ya Pak. Apalagi sekarang itu kita banyak juga generasi-generasi di dalam sebuah perusahaan. Ada baby boomers, Betul. ada Gen Y, Ada Gen millennials. X ya, millennials tadi, sampai di Gen Z saat ini lah. Mungkin kan bisa jadi itu pasti ada perbedaan jenis love language mereka ya Betul. Pak ya, masing-masing di pada level generasi Level yang berbeda-beda generasi. ini. Mungkin itu bisa dibantu untuk penjabarannya Pak. Oke. Seperti apa sih kira-kira love language di dunia kerja Dunia itu? kerja ya. Oke, jadi saya juga coba beberapa contoh kecil gitu ya, mungkin ya dari satu-satu dari tadi. Semoga di awal tadi sudah teman-teman Sobat Prima ini sudah paham nih inti-intinya apa dari 5 tadi gitu ya, Oke. supaya nantinya itu teman-teman tahu nih bagaimana penerapannya di dunia profesional gitu. Yang pasti love language ini dua arah ya teman-teman ya Sobat Prima. Jadi kita punya love language kita, orang lain juga punya love language mereka. Betul, gitu. love language yang berbeda-beda. Betul. Baik. Dan tiap personal itu memang sebenarnya nggak cuma satu yang dominan. Jadi ada 2 love language yang dominan dalam satu orang biasanya. Oke. Jadi nggak cuma satu seperti itu. Jadi ada beberapa ya. Betul, gitu, Pak Randi. nggak cuma satu yang pasti aku ini word of affirmation doang, itu jarang. Biasanya kolaborasi dengan yang lainnya seperti itu. Nah,
Kalau penerapannya di dunia kerja itu sangat-sangat memungkinkan, itu bisa banget. Jadi nggak cuma karena pasangan aja. Ini untuk yang pasti tadi ya, kuncinya adalah komunikasi. Baik. Itu kuncinya adalah untuk mendekatkan kita ke rekan kerja, ke atasan, ke teman-teman yang ada di bawah koordinasi kita. Betul, kekompakan timnya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin word of affirmation dulu. Word of affirmation. Word of affirmation dulu itu lebih ke bentuk kata-kata atau ucapan gitu ya. Nah, kalau di dunia kerja ini seperti apa sih? Misalnya kalau basicnya setelah menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai rekan kerja atau atasan, kita bisa ucapkan kalimat-kalimat yang menyanjung. Misal, keren banget presentasimu ternyata ya, walaupun kemarin kamu itu deg-degan. Penting banget. Betul ya. Kemarin kamu kayaknya bingung mau nampilin apa gitu ya, tapi ternyata hari ini kamu menampilkan hal yang luar biasa nih gitu. Kita amazed banget di atas ekspektasi, presentnya udah bagus nih. Mungkin ini juga perlu untuk Sobat Prima nih yang masih baru misalnya baru join di Indo Prima. Jadinya itu juga apa ya, word of affirmation itu sangat diperlukan sekali gitu untuk kenyamanan gitu. Betul. Jadi hal-hal yang menyanjung seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya contoh lainnya untuk word affirmation bisa jadi pada saat dia down gitu ya, gitu ya. It's okay. Mungkin menurutmu kamu belum maksimal, tapi di mata orang lain bisa jadi hal itu sudah jauh lebih baik karena tidak semua bisa berada di titik posisi presentasimu hari ini kayak gitu. Itu juga keren banget nih masukannya dari gitu. Pak Randi. Ini yang dirasakan Pak Randi atau mungkin ada pengalaman tersendiri ya Pak ya? Itu harapannya. Harapannya ya. Tetapi selama misalnya itu juga tentunya pernah menjadi salah satu pengalaman Pak Randi sendiri ya, gitu. Perlunya atau pentingnya dari word of affirmation ini. Pernah pengalaman itu pernah didapat dari salah satu atasan saya juga yang pernah menyampaikan hal seperti itu. Jadi walaupun saya merasa down, mungkin ada komentar negatif dari tim yang lain atas presentasi kita, tapi internal kita sendiri itu bisa paling nggak membuat kita itu tenang. Walaupun kita presentasinya mungkin ada yang kurang, pasti ya mungkin nggak bisa sempurna banget gitu. Gitu. Tapi tim kita itu bisa memberikan kita rasa nyaman melalui word affirmation, itu sudah luar biasa sih. Memang salah satu hal penting word of affirmation ini juga sangat penting diberikan dari orang-orang terdekat dulu. Misalnya teman satu tim sendiri atau orang yang pertama kali kita kenal di dalam sebuah perusahaan tersebut. Jadi itu menjadi salah satu support system yang sangat penting menurut saya. Gitu ya Pak Randi ya. Jadi perlu banget adanya word of affirmation. Mungkin ini untuk ditujukan juga pada tim atau mungkin Bapak Ibu atasan gitu. Perlunya siapapun itu yang ada di perusahaan ini, please perbanyak word of affirmation. Or maybe can say thank you. Little thing but apa ya, means a lot ya. Deep impact, betul. Bahasanya itu deep impact nih Sobat Prima. Makanya itu ya mungkin perlu dikembangkan lagi nih love language yang sifatnya seperti word of affirmation gitu. Kalau word of affirmation ini semuanya ya, siapapun kita, mau kita staff, mau kita mungkin atasan atau kita di middle management, itu untuk siapapun word of affirmation itu sangat-sangat penting. Misalnya yang umum, kita pada saat jalan nih ada rekan-rekan cleaning service nih yang lagi nyapu. Word of affirmation-nya adalah makasih ya Mas, hari ini ruangan saya sudah dibantu bersihkan. Itu bentuk kita menghargai seseorang yang luar biasa. Betul. Contoh-contoh simple. Makasih ya Mas, gitu. Wah mantap, gitu ya. Sobat Prima kita punya, mantap Mas, udah bersih, gitu ya. Betul. Iya, jadi biar apa ya, mereka juga merasakan rasa nyaman, kemudian merasa dianggap merasa oh ya ini kita bareng-bareng nih dalam satu lini perusahaan yang sama. Jadi ada rasa kepemilikan bersama terhadap sebuah perusahaan gitu. Betul. Terus geser kedua gitu ya. Kalau tadi yang pertama ada word of affirmation, yang kedua ada act of service. Act of service. Nah, ini act of service-nya ini dituntut gercep gitu Kak Pak atau gimana ya? Kayak ya kita pokoknya udah siap aja. Kira-kira gambaran implementasi pada dunia kerja itu kan ya, apakah banyak pengimplementasian dari bawahan ke atasan atau sebaliknya itu
gimana ya Pak Randi itu seperti itu. Ini mungkin nanti akan banyak dibahas detailnya ya sama Pak Randi ya. Oke. Untuk yang act of service gini ya. Yes. Act of service ini dalam dunia kerja lebih bentuknya memang ke support satu sama lain yang berhubungan dengan pekerjaan seperti itu. Tapi terkadang satu dengan yang lainnya walaupun pada tim yang sama pun handle hal yang berbeda gitu ya. Misalnya sama-sama di human capital seperti saya di rekrutmen, mungkin ada teman-teman yang lainnya ada di bagian training gitu ya. Tapi misalnya saya sudah selesai nih hari ini rekrutmen saya bisa supportin training apa ya, karena kebetulan besok ini tim training ada event nih seperti itu. Nah, act of service-nya bisa dalam bentuk yang simple, misalnya Pak, saya udah selesai nih, kira-kira buat besok mau dibantu apa gitu. Misalnya orangnya sendiri bingung ya, biasanya orang kalau udah penuh bingung kan mau jawab apa gitu. Biasanya kita yang coba lihat gitu. Ini Pak, mungkin yang simple yang saya bisa bantu, saya bantu siapkan untuk nama-nama pesertanya besok, saya bantu cetakin gitu. Mungkin kalau Bapak lagi fokus ke materi, Bapak fokus aja, saya bantu untuk yang prepare administratifnya aja. Daftar hadirnya bisa, kemudian luar biasa. Checking untuk ruangannya besok ready nggak, ke-plotting nggak, kayak gitu-gitu. Itu jadi, bentuknya. Sebenarnya juga bisa dibilang mungkin karyawan atau staff yang ibaratnya tanggap lah ya terhadap suatu hal yang juga mungkin mumpuni di bidangnya sendiri gitu ya, bukan sesuatu yang berlebih gitu, yang sesuai dengan kemampuan dari karyawan tersebut gitu ya Pak. Nggak mungkin kita menawarkan hal-hal yang di luar dari kemampuan kita sendiri gitu ya. Oke, jadi memang arahnya adalah act of service yang positif, gitu. Betul. Jadi bener ya, act of service-nya itu sesuai dengan ranahnya masing-masing. Baik, dengan ranah masing-masing. Sometimes kalau sudah terlalu teknis yang spesifik, mungkin kita nggak bisa support. Makanya kita bisa support dari yang hal-hal bersifat basic administratif, itu pasti kita satu sama lain masih bisa saling bantu gitu. Itu untuk yang salah satu contoh dari act of service ya. Tapi Sobat Prima, jangan sampai dibalik nih. Nanti temennya act of service-nya tinggi dimanfaatin, nah itu juga kurang pas. Itu juga kurang pas jadinya. Mumpung ini ya, kalau misalnya mumpung, wah ini nih Pak Randi nih, iya ditambahin ini, iya boleh itu ya sama ini. Sekalian. Jadi aji mumpung nih. Nah, itu. Job desk-nya udah diserahin aja semuanya gitu ya sama temen yang ngebantu, atau dari love language act of service ini jangan disalahartikan gitu. Kalau misalnya udah dibantu nih sama salah satu tim kita, ya kita say thank you, dan kita tahu diri juga lah ya gitu, sesuai dengan kita mengerti ranahnya masing-masing, kemampuan masing-masing atau job desk masing-masing gitu ya. Itu pun juga berlaku ketika mungkin karyawan dengan atasannya atau antar tim ya, Pak Randi ya, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh atau implementasi love language act of service di dunia kerja gitu Pak Randi. Itu simplicity-nya. Terus berikutnya tadi setelah word of affirmation, act of service, kita masuk ke yang receiving gift. Receiving gift ini biasanya memang lebih jarang mungkin ya. Kalau receiving gift ini jarang didapat atau jarang ditemukan gitu. Tapi untuk anak-anak teman-teman gitu ya, teman-teman gitu, teman-teman yang sekarang, anak-anak juga boleh kan, bisa misalnya kita menjadi sebuah leader dalam kegiatan atau acara yang berhubungan dengan CSR dalam sebuah sekolah, kita nyebutnya juga anak-anak kan, butuh kekompakan juga gitu. Teman-teman deh, untuk teman-teman ya, untuk satu tim, teman-teman tim. Betul. Untuk teman-teman yang sekarang nih, untuk teman-teman yang baru-baru, gen-gen yang baru-baru nih ya, itu milenial ataupun Gen Z, ini lebih kelihatan untuk receiving gift ini. Jadi kayak misalnya ada yang habis project nih, gitu, terus leadernya merasa bahwa hari ini tuh projectnya sudah oke, walaupun belum maksimal, teman-teman timku sudah oke. Biasanya belikan yang namanya minuman. Entah, saya nggak nyebut merek ya, nanti iklan. Minuman manis gitu ya, untuk menambah tenaga atau menambah semangat. Donat biasanya kalau perkantoran tuh yang jadi langganan donat. Pizza. Soda. Betul. Ini nggak sebut merek ya, tapi kurang lebihnya seperti beverage dan foodnya yang seperti itu. Itu sudah mulai sering kelihatan kalau sekarang gitu ya. Itu sering kita merasakan juga kalau ada teman-teman yang lagi happy, tiba-tiba ada bawa makanan nih, ada apa? Nah, itu sebenarnya bentuk
dia bahwa ketika dia lagi happy dimanapun itu, dia inget nih teman-teman timnya di kantor, dia bawalah itu. Nah itu berarti kan sebuah bentuk bahwa oh tim kita ini sayang sama kita, dia ingat loh waktu di luar kantor untuk teman-teman kantornya. Itu yang receiving gift-nya. Itu salah satu contoh receiving gift ya. Sering-sering aja ya Sobat Prima ya, cari tim yang sering kasih receiving gift. Ya, bentuk love language yang seperti itu, bentuk love language receiving gift gitu. Jangan lupa pokoknya setiap kali ada pencapaian apapun, sekecil apapun atau sampai di pencapaian yang paling puncak pun jangan lupa nih sering-sering kirim makanan, minuman. Jadi sebenarnya mungkin relate ya Pak. Ini belum sampai di love language yang kelima. Kalau saya lihat sebenarnya receiving gift itu bisa disebut sebagai act of service juga mungkin bisa tadi yang ketika dijelaskan pertama itu salah satunya. Jadi act of service-nya apa? Kirim makanan. Itu kan receiving gift juga bisa ya juga. Sifatnya. Betul, gitu. Itu betul. Makanya nggak satu bentuknya. Nggak satu bentuknya. Biasanya mungkin receiving gift itu bisa diimbangi sama yang namanya act of service, begitu ya Pak ya. Dan mungkin ada beberapa macam ada dua lagi nanti yang dijelaskan sama Pak Randi itu gambaran dan implementasinya seperti apa. Betul sekali. Gitu. Saya ingat nih satu contoh lagi yang simple aja gitu ya, receiving gift. Misalnya nih temennya lagi capek banget atau lagi down banget. Kan kalau permen-permen zaman sekarang bungkusnya ada tulisannya macam-macam tuh. Nah itu terus kalau orang yang tipikal love language-nya itu adalah receiving gift, dikasih permen yang tulisannya Ciayo atau keep fighting gitu aja, itu dia udah ngerasa kayak ada yang perhatian nih sama aku nggak boleh sampai down nih, udah ada yang merhatiin gitu. Itu bisa loh. Itu bisa ya. Salah satu sedikit mengambil hati juga ya ternyata ya. Betul. Dan dipastikan lagi Pak, itu harus dibaca dulu bungkusnya. Jangan langsung cuma dimakan doang. Betul. Ntar gak kelihatan love language-nya. Maknanya nggak dapet. Jadi itu salah satu contoh kecil ya. Seperti apa sih bentuk love language korelasinya di tempat kerja, dunia kerja ataupun di profesionalitas kerja. Masih ada nih Pak, salah satu bentuk love language yang lainnya? Yang lainnya ada. Berikutnya ini ada quality time. Quality time. Dan saya penasaran nih ya gimana quality time kalau di kantor itu kan biasanya juga dalam sebuah perusahaan ketika mungkin ada project ataupun sebuah pencapaian lah ya, mungkin KPI-nya mereka masing-masing itu tentunya sudah sibuk sendiri-sendiri gitu. Jangankan bisa ngobrol sama jangankan yang quality time mungkin ya Pak, mungkin bisa untuk sekedar minta tolong atau apa aja mungkin kadang sulit. Nah, itu gimana ya Pak kita dihadapkan dengan situasi yang banyak kendala ya. Sebenarnya bukan kendala, itu sebuah hal yang positif juga kalau kita banyak kerjaan itu kan artinya roda perusahaan ini jalan juga gitu ya. Cuma bagaimana ya itu bisa titik temu biar ada quality time gitu Sobat Prima. Seperti apa sih kita lihat nih penjabaran dari Pak Randi nih. Saya juga penasaran soalnya hal yang sulit banget ya. Karena quality time itu jangankan di dunia perusahaan yang personal aja kadang sulit. Susah juga kita dapetin. Nah, kalau di dunia pekerjaan tuh seperti apa sih Pak Randi untuk gambarannya gitu ya quality time. Jadi nggak cuma di pasangan aja bentuk act of service love language yang quality time itu memang juga susah untuk bisa mendapatkan, tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Susah tapi bukan berarti tidak bisa. Misalnya kalau bentuknya bagaimana sih quality time itu di dunia profesional itu biasanya yang terlihat ini di dua hal. Yang pertama ketika memang kita ada hal yang mengganjal gitu ya, rekan-rekan Sobat Prima, entah kita dalam pekerjaan atau dalam tugas atau dalam komunikasi dengan orang lain. Nah ini kita meminta waktu ke salah satu teman kita, nggak harus di jam kerja, dan saya rasa mungkin kalau untuk case yang mau cerita terkait dengan kendala mungkin nggak di jam kerja juga mungkin ya, supaya jauh dari faktor utamanya. Jadi jangan sampai kalau kita mau quality time di dunia profesional yang membahas tentang pekerjaan tapi di tempat kerjanya. Nah itu nggak boleh juga nanti waktu kerjanya. Ada etikanya sebenarnya mungkin ya Pak Rani. Etika yang tidak tertulis mungkin. Betul. Jangan sampai waktu kerja kita ini kita gunakan dengan tidak baik gitu ya. Jadi quality time-nya bisa jadi setelah pulang kerja. Nggak lama sebenarnya. Mungkin boleh ngobrol sebentar nggak? 15 menit itu sebenarnya sudah cukup. Karena back to basic-nya konsep utamanya quality time ini adalah fokus, hearing sama listening-nya seperti apa, kita berusaha nge-catch
oh permasalahanmu itu ternyata lebih karena komunikasi kamu dengan tim kerjamu gitu ya, gitu. Betul. Kira-kira, tapi pernah nggak sih kamu ngomong itu langsung ke personalnya, dalam arti kayak ngobrol sebenarnya kalian ini ada nggak match-nya, kamu itu sebenarnya pengennya kalau ngobrol itu bisa nggak sih dalam konteks yang seperti ini saja dan lain sebagainya. Jadi lebih memberikan banyak advice nih Sobat Prima kalau saya tangkap ya. Mendengar aja juga sebenarnya bisa. Yang mendengar penting, pun tanpa advice, yang penting kadang itu kita hanya perlu didengarkan aja ya, waktu didengar, quality time-nya di situ. Quality time-nya di situ. Jadi kita bisa mencurahkan apa yang dirasakan berkaitan dengan pekerjaan itu seperti apa. Nah ini kalau case-nya terkait dengan permasalahan gitu ya. Bisa jadi juga quality time ini berkaitan dengan sebuah project dalam kerja. Kalau ini memang harus dilakukan quality time-nya di jam kerja. Jadi misalnya ini Bu Rida gitu ya, Bu Rida ini as team leader gitu, mau ada project gitu ya. Terus ada satu anak nih yang Bu Rida tahu bahwa oh anakku yang satu ini tipikalnya quality time. Gitu, dicoba aja ngobrol gitu. Kemarin kan udah aku kasih tahu nih projectnya ada project A gitu. Kira-kira kalau menurutmu project A ini anaknya gimana sih? Betul. Gitu. Nah, betul. Nanti itu dia akan lebih bisa banyak cerita karena dia merasa bahwa oh aku dikasih waktu, ini my time gitu ya. Ini kualitas waktu ini buat aku untuk apa sih yang aku punya idenya. Itu akan otomatis lebih gampang keluar. Cuman gitu aja, apa sih ide kamu? Udah selesai gitu aja. Dia akan otomatis cerita semuanya. Dan jangan dijeda pokoknya. Iya. Biarin dulu. Aja, keluar dulu semua ya. Jadi itu menjadi salah satu strategi juga sebenarnya ya. Betul. Itu bentuk komunikasinya bisa muncul di sana gitu. Setelah dia keluar semua, kita tinggal note aja nih mana-mana poin-poin yang menurut kita oke untuk dijalanin atau kira-kira ini oke nih tapi masih perlu discuss lebih lanjut. Nah, itu nanti kita bisa lempar topiknya di tim besar seperti itu. Kemarin ada masukan nih dari teman kita ini, ada seperti ini. Kalau dari teman-teman lain gimana gitu. Jadi itu quality time yang berkaitan dengan project yang tujuannya positif untuk pekerjaan itu boleh kalau di jam kerja. Kalau pas di jam kerja ya. Itu boleh. Itu boleh yang sifatnya mungkin arahnya adalah membangun ya. Betul. Arah untuk improve gitu. Mungkin antara baik itu self improvement ataupun project improvement. Jadi ada advice yang membangun itu kiranya masih diperbolehkan ketika di jam kerja, gitu ya. Jadi memang itu bisa di salah satunya nanti mungkin ada pembahasan lebih lanjut mungkin ya mengenai love language mungkin menjadi salah satu strategi dari leader itu seperti apa, mungkin seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya yang paling terakhir nih Bapak, paling terakhir ada love language physical touch. Nah, ini juga nggak kalah seru nih pemirsa. Kalau misalnya physical touch secara couple ataupun secara yang sifatnya adalah personal itu mungkin ya itu sudah hal yang umum ya. Tapi saya tuh juga pengen tahu sih kalau bisa di dunia kerja physical touch tapi yang sifatnya masih bersifat positif, bersifat apa ya pantas ya untuk mungkin kita rasa untuk dilakukan physical touch masih oke tuh seperti apa sih gitu kan. Ya ini juga ya seru juga memang perlu adanya physical tetapi bentuknya seperti apa kan kita juga nggak tahu juga ya Sobat Prima ya seperti apa itu gimana ya Pak Randi untuk yang terakhir ini physical touch mungkin atau teman satu tim mijitin apakah itu bentuk physical touch atau atau mungkin give high five ketika menyelesaikan sebuah project begitu ya Pak Randi ya. Kalau physical touch ini tetap harus ditarik ke apa ya dasarnya dulu bahwa tiap orang punya personal space-nya. Gitu ya, ada orang punya personal space, dia yang tidak semua orang itu boleh masuk ke ranah personal space-nya dia. Jadi kita harus lihat nih orang ini kalau sama orang lain dia biasanya gimana sih? Apakah dia kalau ketemu orang cuman hai gini aja atau mengajak untuk berjabat tangan. Nah, itu sebenarnya kita tahu kalau misalnya orang yang ngajak berjabat tangan kalau ketemu itu biasanya mereka lebih longgar terhadap personal space-nya dia. Jadi dia nggak masalah kalau ada orang yang mungkin ketika bertemu selain jabat tangan biasanya kan kalau cowok sama cowok gitu ya atau cewek sama cewek gitu biasanya habis salaman gini kalau cowok biasanya gimana gitu kan. Kalau cewek kadang-kadang apa kemarin gitu kan. Gimana? Jadi nunjukin rasa excitednya. Apalagi kalau misalnya
dulu teman satu tim, terus nggak satu tim lagi, terus Betul, ketemu lagi, ada sebuah project yang sama antar departemen nih misalnya, jadi kan pasti excitednya lebih betul. gitu ya. Nah itu bentuknya salah satunya itu juga bisa kita menunjukkan bahwa kita excited dengan orang lain, bahwa kita aware adanya mereka gitu melalui physical touch seperti itu. Tapi ya itu tadi, lihat orangnya, personal space-nya, apakah dia rapet banget sama personal space-nya. Karena ada juga yang mungkin, apalagi kalau sama lawan jenis ini juga harus benar-benar dibatasi gitu ya. Betul. Jangan sampai nanti salah tempat atau salah sangka. Ntar salah persepsi juga Iya, betul, gitu kan. betul. Mau tuh dibilang bestie Iya, gitu, iya, tapi iya, kan iya, juga iya. harus menyesuaikan tempat juga Betul. ya, Sobat Prima. Jadi memang sebenarnya ada ranah-ranahnya juga ya Pak Randi ya. Mungkin tidak semua, mungkin kalau saya simpulkan bahwasanya memang love language itu baik, tetapi memang kadang ada personal yang love language-nya itu bisa berbeda-beda gitu. Betul. Ada yang kadarnya mungkin love language di physical touch-nya itu 80%, tetapi dia tidak mengindahkan love language itu misalnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi punya ranahnya masing-masing, tetap masih Area ada batasan atau areanya masing-masing gitu Sobat Prima. Jadi nggak semua harus dipeluk, nggak semua harus dirangkul, nggak semua harus dipupuk, nggak semua dikasih apa yang namanya shaking hand ya istilahnya, kayak gitu. Semua harus melihat momen yang tepat, kurang lebih seperti itu Sobat Prima. Betul. Jadi excitementnya itu memang kalau physical touch ini perlu dilihat, tapi mungkin akan lebih muncul kalau misalnya dengan yang sesama gender gitu ya, cewek sama cewek atau cowok sama cowok gitu, physical touch-nya masih bisa masuk. Masih bisa masuk, betul. Masih bisa diterima ibaratnya. Misalnya kalau lagi berhasil itu selain salaman juga ngerangkul, terus kayak, wih gila keren banget presentasimu, nggak nyangka kamu bisa kayak gitu. Keren men, gitu ya. Itu sangat-sangat bisa meningkatkan energinya mereka kalau orang yang memang love language-nya adalah physical touch. Gitu ya. Terus pun mungkin ada orang yang ketika sedih atau apa sebenarnya dia nggak pengen nangis, tapi karena memang act of service-nya dia itu adalah physical touch, justru orang lain nggak ngomong nih, nggak ngomong, cuman nepok aja di sininya, udah gini aja sambil gini. Oh itu orang yang memang physical touch bisa banjir, gitu ya. bisa banjir. Jadi itu efek psikologisnya juga cukup besar juga ya untuk physical touch. Untuk di beberapa karakter yang lebih prefer ke physical touch itu. Mungkin pernah, nggak tahu, mungkin Bu Rida pernah nemunya atau enggak gitu ya. Kalau teman lagi cerita terus pengen nangis, mau disentuh gini, jangan gitu. Nah, itu saya seperti gitu. Jangan. Kalau justru dia bilang jangan, itu berarti dia love language-nya physical touch-nya tinggi. Jadi ketika dia kesentuh, justru dia makin keluar. Jadi memang pernah ada sedikit pengalaman nih Sobat Prima. Mungkin bisa sedikit saya ceritakan juga ya Pak Randi ya. Karena Pak Randi ini juga sudah jagonya di bidang psikologis love language. Jadi nggak apa-apa lah, ibaratnya ini cerita gratis sharing ya untuk terapi. Gimana? Jadi pernah suatu ketika saya tuh masih baru ceritanya di sebuah perusahaan tuh. Memang saya masih sekian bulan. Di luar itu tiba-tiba ternyata ada tim yang mau beri ucapan happy birthday. Terus saya tuh dikerjain ceritanya, karena melakukan sebuah kesalahan. Karena kan masih anak baru ya. Jadi rasa bersalah atau ketakutannya tuh luar biasa tinggi gitu. Itu udah saya waktu ada atasan yang bilang kalau saya tuh salah, di belakang ada teman saya baru dipuk-puk gini aja, ditepuk-tepuk gini udah itu udah banjir, nggak kuat ya. Jadi berarti itu salah satu love language saya tuh mungkin adalah physical touch ya. Betul. Mungkin ya Sobat Prima, mungkin kalau bertemu saya atau mungkin bertemu Pak Randi, sekarang sudah paham ya masing-masing love language-nya apa. Kalau saya kok udah jelas nih physical touch. Betul. Seru sekali ya untuk membicarakan love language ini ya. Jadi memang sebenarnya kita dari love language ini harus tahu juga karakter masing-masing personal, baik itu secara profesional ataupun secara personal begitu ya Pak Randi ya. Jadi memang yang saya sampaikan di akhir mungkin ya. Jadi mau dimanapun penerapannya, baik dengan pasangan ataupun dengan rekan kerja, itu memang kita harus kenali dulu nih karakternya dia yang seperti apa. Dilihat kesehariannya gitu. Kalau misalnya memang dari lingkungan ngobrol bisa ngobrol terbuka, sebenarnya kalian ini kalau secara love language kalian
di bagian apa sih love language-nya gitu, supaya kita ini bisa membentuk tim yang lebih harmonis lagi. Sebenarnya jadi itu hal yang sah aja. Boleh ya? Boleh. Langsung di depan kita menerapkan love language kamu apa, love language Pak Randi apa, itu juga hal bisa langsung sebenarnya hal yang sah-sah saja ya. Meskipun itu sebenarnya mungkin kalau orang yang tidak terbiasa tuh Hah? Ditanya love language, gitu. Emang mau diapain? Ada mau diberi love gitu ya Sobat Prima ya. Kadang atau mungkin sebaliknya, apa tuh love language? Ada juga yang masih belum tahu mungkin. Masih belum paham ya. Belum pernah mempelajari mungkin ya, itu juga bisa jadi karena secara bentuknya tujuannya kan adalah untuk memberikan kasih sayang. Kasih sayang di sini kan bisa dalam bentuk support gitu ya, supportnya. Jadi kalau misalnya ternyata teman kita lagi sedih, terus kita mau ngasih support apa, kalau kita tahu love language-nya, kita akan lebih mudah nih membuat dia bisa bangkit lagi seperti itu. Kalau misalnya memang dia word of affirmation, berarti kita nggak perlu bingung, kita cuman 2 ya. Kalau ini berarti 2, kita bisa kasih word affirmation sama kita kasih quality time gitu. Kalau misalnya dia memang lebih ke physical touch juga pasti 2. Selain kita berikan dia semangat melalui tepukan, kita juga sampaikan melalui word affirmation. Kamu sudah luar biasa, kalau memang hari ini ada yang kurang, kita bangun lagi bersama besok. Seperti itu. Jadi memang mungkin betul nggak bisa satu doang. Nggak bisa satu gitu ya. Jadi itu juga memang tergantung dari personal lagi, kembali lagi. Oke, terima kasih banyak ya Pak Randi ya. Kalau tadi kan sudah dijelaskan nih kira-kira 5 love language. Salah satunya pertama ada act of service, word of affirmation, receiving gift, quality time, hingga ke physical touch nih. Baik itu penerapan secara personal itu bisa dengan pasangan ataupun misalnya dengan keluarga. Ataupun dengan interaksi dalam profesionalitas kerja ya, dalam dunia kerja. Lah, tadi kan sudah dijelaskan beberapa penerapannya nih, salah satu di dunia kerja. Enggak kalah penting nih Pak. Tadi yang mau saya bahas juga itu sebenarnya adalah apakah konsep love language ini juga bisa menjadi salah satu strategi dari tim leader atau leader untuk ibaratnya merangkul timnya lah ya gitu. Betul, apakah itu benar adanya, bisa sebenarnya dimanfaatkan, bukan dimanfaatkan ya, lebih tepatnya digunakan untuk strategi gitu ya. Strategi dalam timnya bekerja biar lebih enak atau gimana gitu Pak? Gimana mungkin? Kalau dari saya sendiri sih itu sangat-sangat bisa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman Sobat Prima yang memang sudah tergabung di Indo Prima mungkin juga belajar juga gimana mengenali karakter itu melalui DISC gitu ya. Kalau DISC itu karakter terkait dengan dominan, terus kemudian influence, terus steady, sama C-nya ini adalah DISC itu C-nya, tiba-tiba saya lupa C-nya apa. Jadi C-nya karakter DISC. Jadi memang sebenarnya sah-sah saja dan bahkan sangat-sangat bisa menggunakan love language karena yaitu tadi kita mengenal tim kita itu dengan memberikan apa ya, memberikan sebuah, kalau label kok kesannya negatif ya, tapi mengenali karakternya. Mengenali karakternya. Jadi kalau kita tahu karakternya, dia tipikal love language-nya apa gitu ya, kita akan lebih mudah masuk ke dia. Kita tahu bagaimana nge-treat dia, entah dia pada saat lagi berprestasi banget atau dia mungkin lagi down banget. Kita tahu bagaimana cara treatnya. Jadi kalau ditanya apakah bisa, sangat bisa. Dan kalau memang memungkinkan untuk digunakan, gunakan love language itu untuk dengan tim, karena kita bisa jadi lebih harmonis, kita bisa lebih dekat, kita bisa lebih saling care gitu ya. Kan orang itu kalau sudah merasa nyaman, itu idenya akan otomatis muncul. Kreatifnya itu Kreativitinya juga muncul. Betul. Ya. Karena kalau nggak nyaman, itu mau ngapa-ngapain ini masih takut. Ya, nanti ini salah nggak ya? Takut dengan sebuah judgement. Betul, salah nggak ya? Kira-kira menyinggung nggak ya? Gitu. Makanya kalau kita nggak tahu physical touch-nya nih, kita mau ngasih sebuah jabatan tangan pun kadang-kadang dia nggak nyaman gitu. Jadi justru menurut saya kalau memang memungkinkan, justru kita harus tahu nih karakter love language-nya seperti apa, supaya kita juga nggak salah treat lah ibaratnya. Jadi memang itu menjadi salah satu penunjang bagi leader bisa merangkul timnya ya. Yang notabene ini juga kalau misalnya
boleh saya simpulkan juga itu akan dampaknya ini ada pada pengkomunikasian ataupun kolaborasi dan resolusi konflik tentunya. Betul, jadi untuk mengurangi adanya sebuah konflik, penerjemahan komunikasi yang baik itu sangat diperlukan. Tetapi semuanya itu berawal dari love language tadi ya, pemahaman atas love language. Oke, Sobat Prima, kita tadi bersama dengan Pak Randi luar biasa. Tadi nggak kerasa banget nih kita ngobrol-ngobrolnya, seru banget ya. Untuk berapa lama nggak? Udah berapa lama udah? Ya nggak nyangka bangnya hampir sejam kayaknya. Sejaman mungkin ya. Jadi kita ngobrol nggak kerasa banget. Jadi kalau misalnya nih dari closing saya juga, bahwasanya nih perlu banget ada implementasi love language di dunia kerja karena bisa mempermudah tim mengeluarkan ide yang kreatif, di mana ide kreatif ini pun juga akan menunjang sebuah perusahaan menjadi perusahaan yang lebih baik. Kira-kira seperti itu ya Pak Randi ya. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Pak Randi, pesan untuk Sobat Prima, baik dari di sebuah perusahaan yang banyak generasi nih, khususnya untuk generasi sekarang, anak-anak muda. Gimana sih untuk love language bisa berhasil di dunia kerja gitu? Terakhir dari Pak Randi. Oke, kalau dari saya harapannya ya, apapun generasi kita, mau kita milenial, mau kita Gen Z, mau kita baby boomers, itu bisa menerapkan love language ini supaya apa? Supaya kita nih tahu nih, oh jalan tengahnya ke satu sama lain ini apa sih? Gitu ya. Jadi kita nggak perlu bingung mau ngapain. Oh anak ini lagi gini, kalau dia tipikalnya adalah act of service, berarti aku tinggal datengin dia nih, ngajakin dia ngapain kek, aku bisa kasih act of service di situ gitu ya. Ataupun misalnya, oh dia ini quality time, udahlah biarin aja, mungkin sejam terakhir ini dia biar sama emosinya dulu. Nanti aku bisa ajakin dia ngobrol 15 menit, udah itu udah clear, udah selesai. Jadi harapan saya sih kita tidak boleh mengotakkan gitu ya. Aku tuh Gen Z, jadi aku orang lain harus tahu love language-ku, itu juga nggak bisa juga. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa juga, ada banyak kepentingan nih. Betul. Jadi harapannya menerapkannya itu bersama, dan untuk kebutuhannya adalah kebutuhan tim. Jangan sampai sudah tahu love language ini jadinya egois. Aku tahu love language-ku seperti ini, jadi orang lain harus nge-treat aku seperti ini, itu juga nggak oke. Jangan disalahgunakan nih Sobat Prima intinya ya untuk adanya love language ini. Betul. Jadi semua harus paham, semua menerapkan, tapi pada penerapan yang tepat. Oke, luar biasa nih pesan dari ahlinya psikologis, terutama mengenai love language di dunia kerja. Oke, terima kasih Pak Randi atas waktunya. Bye-bye Sobat Prima. Terima kasih. Bye-bye. Semoga bermanfaat.